Jadi pernah ketika itu sebuah jenazah yang ketika itu para sahabat menyatakan jannah. Nabi mengatakan enggak. Bayangkan tentu surga. Kenapa? Secara zahir karena tadinya dia berperang di jalan Allah. Dan dia itu luka karena berang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tentu zahirnya, sehingga para sahabat pun mengatakan orang mulia jannah. Sudah jelas perangnya bersama Rasulullah, dia luka. Nabi mengatakan enggak. Kenapa? Ternyata dia karena tidak sabar, tidak kuatnya dia menanggung sakit luka yang dia alami, akhirnya dia telah bunuh diri. Siapa yang tahu? Dan Rasulullah tahu seperti itu karena berita dari wahyu. Adapun kita selain mereka para sahabat tahunya Masya Allah dia surga. Tapi Nabi bantah, la. Nah, dengan ini berarti apa? Bahwa orang yang jihad di jalan Allah, orang yang disebut dengan syahid juga sesuatu yang bukan mudah. Jadi sakit itu, penyakit itu adalah ketetapan dan takdir Allah. Jadi Allah turunkan sakit atau penyakit, Allah juga turunkan obat. Jadi kita harus ridho ya. Bagaimana kita ridho dengan ketetapan Allah? Ya, orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah tahu bagaimana hakikat sakit. Ya, ini penting. Wa yasbir ala qadari, dia bersabar atas apa yang Allah tetapkan. Maka as-sabru ala aqdarillah al-mu'lamah, dia bersabar menahan diri ya dari apa yang Allah tetapkan walaupun mungkin menyakitkan. Talqin itu apa? Mengajari, membisikkan dengan kalimat tauhid. Itu namanya talqin, dibisikkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, bisikkan, ajarkan mautakum, orang yang lagi mendekati ajal, la ilaha illallah. Karena man kana akhir kalami la ilaha illallah indal maut dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ketika menjelang ajal dia masuk dalam surga. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. Ikhwani wa akhwati fiddin, saudara dan saudari sekalian yang saya cintai dan saya hormati,
yang pada kesempatan malam hari ini perdana kita berkumpul, kita ijtima lewat sarana Rumah Peduli An-Nisa, sebagaimana yang antum semua telah maklumi. Barakallahu fikum jami'a. Tentu syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan kita senantiasa iqamatut ta'ah lil mun'im, kita menegakkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang hamba tidaklah mungkin dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baik ketaatan kecuali maka dengan ilmu. Maka al-ilmu qabla al-qawl wal amal, ilmu itu harus didahulukan sebelum seseorang itu berbicara, sebelum seseorang itu berbuat. Ingat bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu harus didahulukan sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang itu berbuat atau beramal. Kenapa demikian? Karena memang agama, karena ketaatan itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena kita mut-mutan. Saya lagi mut mau taat, saya lagi mut mau sholat, bukan itu. Tapi ketaatan kita kepada Allah, kita ibadah kepada Allah karena senantiasa dibangun di atas ilmu. Al-ilmu qala Allah, al-ilmu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahih. Ilmu itu ya firman Allah Al-Qur'an, ilmu itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Barakallahu fikum jami'a. Dan tentang bicara ilmu harus didahulukan dari semuanya, maka berdalilkan firman Allah dalam surah Muhammad yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ila akhir ayat. Fa'lam, maka berilmulah kalian, ya, fa'lam, berilmulah kalian. Artinya apa? Kalian wajib untuk berilmu, wajib memiliki ilmu. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak sembah hak kecuali Allah. Maka dengan ayat ini Imam Bukhari di dalam sahihnya beliau pun menjadikan ini sebagai pendalilan bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum seseorang itu berbicara dan berbuat. Sehingga kita mungkin kita bisa taat kepada Allah dengan sebaik-baik ketaatan kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu pasti dengan belajar. Ilmu itu belajar pasti harus dengan sabar. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu harus didatangi, bukan apa, ilmu harus kita datang, bukan kita didatangi. Aslinya begitu, ya. Jadi seperti itu ilmu. Sehingga oleh sebab itu ya kita mesti harus bersemangat, harus belajar. Tidak mungkin kita tanpa belajar. Bahkan kita tahu ternyata seluruh apa yang kita akan lakukan itu semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya apa? Wala taqfu, kalian jangan bersikap, kalian jangan mengikuti, kalian jangan berbuat ma laysa laka bihi ilm, apa yang kalian tidak tahu ilmunya, tidak tahu dasar hujahnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kenapa? Innas sama, sesungguhnya pendengaran antum, ya, wal basara, penglihatan antum, wal fuada, apa yang terbetik, maksud tujuan apa yang ada dalam hati antum, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya sama Allah. Maka barakallahu fikum, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala perdana, sehingga ilmu itu butuh sabar, harus bersabar, ya, harus meluruskan niat. Memang itu. Jadi kalau instan ya banyak, instan itu banyak sekali, gampang. Antum bisa tanya Mbah Google, gampang kan sekarang. Tanya saja Mbah Google. Nah, ya banyak, gampang. Memang sekarang ini dipermudah. Tapi apakah bisa yang seperti itu? Ya bisa.
banyak mungkin masyakil, permasalahan yang rancu, yang sebagainya. Ingat merapat aja gini, seperti sop aja, karena memang keterbatasan tidak apa-apa, maju aja ya, jadi biar enak ya. Baik, jadi seperti itu. Ahlan wa sahlan bi hudurik. Baik, jadi seperti itu kita insyaallah bahas tentang Kitabul Janaiz, tentang kitab jenazah. Kita tahu jenazah itu ya sebagaimana antum ketahui bahwa orang yang telah wafat atau telah meninggal dan saya antum, maka ini adalah perkara yang fan. Sehingga Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman pada ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini fan. Maka kita ini hidup di sebuah tempat namanya Darul Fana. Tempat kita ini rumah yang akan usang, rumah yang akan binasa. Demikian pula dalam ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada akan hancur kecuali wajah Allah. Ya, illa wajah Allah. Sehingga kita ini adalah yang akan rusak, dia akan kekal abadi, tapi wajah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang akan baqa kekal abadi wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah Taala pernah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau ya Muhammad akan mati, mereka semua juga akan mati. Dan kita juga masih ingat dalam surah Ali Imran di mana Allah berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada ayat yang lain bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Ya. Kemudian kami uji kalian kadang dengan keburukan, kadang dengan kebaikan sebagai uji coba. Dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Kita akan kembali kepada Allah. Cuma keadaan kita ini kembali, kita meninggal, gimana posisi kita? Bagaimana keadaan kita? Nah, ini tentu ada tanda tanya besar untuk kita. Kematian itu sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Ya. Jadi kematian itu sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Dan ada manusia itu istilahnya, saya berani mati, saya ingin mati. Nah, ini adalah orang-orang yang berputus asa, orang yang mau mati, berani mati. Ya. Nah, demikian pula orang-orang yang ketika dia di sahah al-qital atau mu'arrakatul jihad, di tengah-tengah medan peperangan, ya kan? Mereka juga ingin namanya mati, tapi dalam keadaan syahid. Tapi mereka orang-orang yang niatnya lurus, sudah di atas sunnah, ya, mereka pun mengkhawatirkan, sudahkah lurus niat saya, dan apakah saya benar-benar orang-orang yang syahid di jalan Allah. Jadi bahwa kematian itu bukan sesuatu yang kemudian itu sesuatu yang cuma-cuma, kemudian semua orang ingin mati. Tidak. Ya, Allah sendiri yang menyatakan, qul innal mauta alladhi tajirruna minkum fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu tadinya antum mau lari. Jadi kematian kita ini maunya lari, kita maunya tidak ketemu dengan kematian. Itu asalnya. Tidak ada orang untuk bikin cepat mati, ya kan? Tidak ada. Betul, walaupun kita tahu orang-orang yang mereka syahid di jalan Allah, mereka jalan tol menuju surga.
Tapi kan tidak semudah itu. Betul, memang banyak di antara ayat-ayat targhib, ayat-ayat yang memberikan motivasi kita untuk kita ini wafat dan meninggal di jalan Allah. Dan insyaallah ta'ala bagaimana orang itu dianggap meninggal di jalan Allah, tentu ada kriteria yang disebut dalam syariat. Jadi tidak gampang-gampang. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, banyak aktivis-aktivis seakan-akan ingin istishhad, maka tidak semudah itu. Sebagaimana kita ketahui kasus-kasus yang terjadi. Kalau di Bali ada pom Bali 1, pom Bali 2. Bayangkan antum, ya, mereka mungkin saja dengan doktrin dan pemahaman yang salah dalam memahami mereka syahid, ya seperti itu cara mereka. Tapi apakah benar ketika kemudian dihadapkan terhadap hujjah dan dalil kebenaran, apakah betul mereka adalah al-jihad, al-haq, al-jihadu bil ilm? Nah, ini jadi pertanyaan. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya jihad. Nah, jadi barakallahu fikum, bukan kemudian kita mentazkiyah diri kita, tapi sekali lagi bahwa tentunya orang-orang yang mati di jalan Allah syahid dan orang-orang dianggap adalah fi sabilillah, maka barakallahu fikum tentunya mereka harus dengan landasan ilmu supaya tidak salah. Begitu banyak di masa orang-orang mulia yang orang-orang mulia pun mengira bahwa dia seakan-akan sudah jannah dan jannah. Jadi pernah ketika itu sebuah jenazah yang ketika itu para sahabat menyatakan jannah, Nabi mengatakan enggak. Bayangkan antum, surga. Kenapa? Secara zahir, karena tadinya dia berperang di jalan Allah dan dia itu luka karena berang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan antum, zahirnya, sehingga para sahabat pun mengatakan orang mulia jannah. Sudah jelas perangnya bersama Rasulullah, dia luka. Nabi mengatakan tidak. Kenapa? Ternyata dia karena tidak sabar, tidak kuatnya dia menanggung sakit luka yang dia alami, akhirnya dia telah bunuh diri. Siapa yang tahu? Dan Rasulullah tahu seperti itu karena berita dari wahyu. Adapun kita selain mereka para sahabat tahunya masya Allah dia surga, tapi Nabi bantah la. Nah, dengan ini berarti apa? Bahwa orang yang jihad di jalan Allah, orang disebut dengan syahid, juga sesuatu yang bukan mudah. Artinya butuhnya kita bimbingan ilmu minal kitab was sunnah. Apakah jalan saya? Karena memang ilmu itu yang akan memprotek kita, yang akan kemudian mengerem kita, dan akan meluruskan niat-niat kita dalam kita berbuat dan beramal yang mengatasnamakan agama ini. Barakallahu fikum jami'an. Jadi seperti itu. Tayyib. Jadi ini bahwa kita semua akan mengalami kematian. Tentu yang kita inginkan bagaimana kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, dan tentu ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam bab pembahasan kita bil janaiz. Barakallahu fikum. Kematian seperti itu hakikatnya orang itu lari, walaupun dia lari maka dia kematian itu akan tetap menjumpai dia. Ya, apakah dia siap atau tidak siap, kematian pasti akan menjumpai dia. Fa innahu mulaqikum. Bahkan Allah gambarkan di dalam ayat yang lain, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pun akan tetap menjumpaimu, walaupun kalian akan bersembunyi di benteng yang amat kokoh. Mungkin saja ada orang-orang yang dia tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan adanya Tuhan, dengan Rabb. Ya, dia mungkin saja tidak ingin mati, dia ingin hidup terus di dunia ini. Mana mungkin, impossible. Namanya dunia ini kekal. Maka dia mungkin membangun tak tahu di mana, mungkin saja di bulan atau mungkin di angkasa. Ada saja macam-macam manusia. Karena keilmuan mereka, karena keahlian mereka, karena ahli teknologi mereka. Tapi Allah bantah, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Barakallahu fikum. Insyaallah jadi kita sebagaimana sudah kita siapkan insyaallah bahwa kajian kita adalah kitab janaiz
Di samping kita bagi, yang pertama kita tentu adalah tentang ilmu ya, tentang ilmu. Jadi artinya hal-hal yang kita siapkan tentang ilmu, dan kemudian barakallahu fikum, insyaallah nanti akan kita praktek, terutama berbicara tentang kifayah ya. Yang kita tahu kifayah perlu kita praktek, dan sebelum kita praktek maka kita landasi dengan apa? Dengan ilmu thayyib. Suara ini kok habis. Baik. Yang pertama-tama kita akan bahas untuk kita semua bahwa kematian sebuah kemestian, akan tetapi sebab kematian itu macam-macam. Sekarang salah satu sebab kematian itu adalah sakit. Ma yajibu 'alal marid. Apa yang wajib atas orang yang sakit? Saya antum merasakan pernah sakit. Lebih-lebih di masa-masa kita hari ini, masa-masa pandemi, masa-masa tersebarnya virus yang dikenal dengan corona atau COVID-19. Seperti itu yang kita ketahui, yang kita kenal. Nah, ada pula yang terkena sakit dan semisalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada yang terkena dan yang lainnya, dan sakit itu macam-macam. Kemudian seseorang itu apakah dia kena COVID, apakah mungkin kena yang lainnya, ya, itu menjadi sebab. Nah, sekarang posisinya ketika seseorang itu sakit bagaimana? Maka pertama adalah ayyardhiya bi qada'illah. Dia harus ridha bahwa itu ketetapan Allah. Jadi sakit itu, penyakit itu adalah ketetapan dan takdir Allah. Jadi Allah turunkan sakit atau penyakit, Allah juga turunkan obat. Jadi kita harus ridha ya. Bagaimana kita ridha dengan ketetapan Allah? Ya, orang-orang yang ridha dengan ketetapan Allah tahu bagaimana hakikat sakit. Ya, ini penting. Wa yasbir ala qadari. Dia bersabar atas apa yang Allah tetapkan. Maka as-sabru ala aqdarillah al-mu'lamah. Dia bersabar, menahan diri, ya, dari apa? Apa-apa yang Allah tetapkan, walaupun mungkin menyakitkan. Dan penting lagi apa? Adalah wa yuhsinudzan. Artinya dia apa? Husnudzan bi Rabbih, dengan Rabbnya. Sudah diberi sakit, harus ridha dan ketetapan Allah, bersabar dengan takdir Allah. Dia harus husnudzan tetap. Dzalika khairul lah. Bahwa ternyata sakit itu memberikan kebaikan bagi dia. Apabila kita tahu sakit itu gak ada orang yang suka sakit. Ada di antara antum yang coba ngaco, saya suka sakit. Ada kira-kira? La. Karena makom kita jauh. Ya kan? Jadi makom kita gak ada apa-apanya. Gak ada orang bilang aku pingin sakit. Karena kondisi yang berat. Nah, tapi ingat ketika kita sakit, walaupun itu bukan permintaan kita, dan itu ketetapan Allah, itu takdir Allah, kita tetap husnudzan kepada Allah, kita harus bersabar. Kenapa? Dzalika khairun lah. Dan itu kebaikan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Rasulullah bersabda, sangat mengagumkan perkara-perkara mukmin, sehingga orang mukmin dipuji, hal-hal yang dikagumi. Sesungguhnya seluruh urusan mukmin itu baik, dan tidak mungkin itu terjadi dan ada kecuali ada pada seorang mukmin. Bagaimana ciri mereka? Bahwa semua urusannya baik bagi seorang mukmin, dan sangat mengagumkan, kata Nabi SAW, kalau Allah itu timpakan kepada dia kelapangan, kesehatan, rizki, kebahagiaan, syakara, dia pun bersyukur.
Jadi kebaikan-kebaikan, kesehatan, kelapangan, nikmatul rizq dan yang lainnya, maka dia gunakan untuk apa? Untuk sebagai wasilah ila ta'atillah, sebagai sarana dia untuk taat kepada Allah, bentuk syukur. Kalaupun dia dibelanjakan hal-hal yang memang hal-hal yang mendukung dia untuk taat kepada Allah, tidak menjadi harta yang mubadzir, tidak israf, ya. Sebaliknya, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika dia pula diuji, ditimpakan oleh Allah kesulitan, kesengsaraan, masa-masa pandemi, masa-masa sulit rezeki, ini kondisinya, omset pun kurang luar biasa, tidak ada ini, tidak ada itu, yang tadinya masya Allah dompetnya tebal jadi kempes, tidak? Iya, ini namanya dharra. Sabar, dia pun bersabar. Fakana khairan lah, maka itu baik untuk dia. Dan Rasulullah SAW menyatakan, wala yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzan billahi ta'ala. Dan jangan sekali-kali salah seorang kalian mati, meninggal, kecuali dia dalam keadaan apa? Bersangka baik kepada Allah. Kalau orang itu sakit, dia suudzon, sangka buruk sama Allah, rugi berlipat-lipat. Yakin rugi, dia sudah sakit, ya. Bagaimana sampai kapan sembuh dia? Kemudian dia tidak dapat apa-apa, rugi semua. Tapi ketika dia husnudzon kepada Allah, ya kebaikan pun dia. Karena dalam hadits qudsi, inna 'inda dzanni 'abdi bi, in dhanna khairan fa khairan, in dhanna syarran fa syarran. Sesungguhnya aku senantiasa menyertai sangkaan hambaku kepadaku. Nah, kita ini mau sangka apa sama Allah? Jika dia sangka kepadaku kebaikan, ya baik untuk dia. Kalau dia kemudian bersangka buruk untuk aku, ya dia burukan untuk dia. Kemudian berikutnya apa? Ketika dia sakit, wa yanbaghi alaihi ay yakuna bainal khafi war raja. Senantiasa wajib atas dia agar dia pun mengumpulkan pada diri hati dia antara sifat khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa berharap. Ya khafu iqaballah ala dhunubih wa yarju rahmat rabbih. Nah, ada dikumpulkan ketika dia sakit, dia kumpulkan dua sifat tadi, rasa takut, rasa harap. Dia takut akan azab Allah karena dosa-dosa dia yang lakukan. Dia pula berharap terhadap rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seperti itu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, sebagaimana kisah seorang pemuda yang dimana dia sudah sakit keras, sudah menghadapi sebuah kematian. Nabi mengatakan, kaifa tajidu? Bagaimana keadaan, apa yang engkau jumpai, keadaan apa yang engkau alami? Dia pun menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni arjullah. Bayangkan, ini orang memiliki tauhid yang kuat. Demi Allah ya Rasul, sesungguhnya aku berharap hanya kepada Allah. Wa inni akhafu dhunubi, aku pun takut akan dosa-dosaku. Jangan dianggap bahwa kita tidak pernah berdosa. Saya yang hari ini berbicara di depan antum, yang mungkin membimbing dan mengarahkan kepada antum, saya juga berharap ingin mendapatkan kebaikan. Bukan kemudian saya juga nggak pernah dosa. Mungkin saja begitu banyak dosa yang saya pun kerjakan, mungkin saja masa-masa yang lalu, atau mungkin yang hari ini, ya, baik yang kita sengaja pun ataupun tidak. Kenapa? Yang namanya Bani Adam itu pasti terjatuh pada kesalahan. Kullu Bani Adam khata'un. Setiap manusia itu berpotensi terjatuh pada kesalahan. Potensi. Jadi jangan dianggap tidak salah. Tapi jangan sampai kesalahan itu disengaja. Ya. Jadi tentu sebaik-baik kesalahan apa? Dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Rasul bersabda, tidaklah sekali-kali akan berkumpul di dalam hati hamba seperti keadaan yang dialami pemuda ini. Ketika hamba tadi dalam keadaan demikian tadi,
kemudian terkumpul dua sifat al-khauf wal raja, illa a'tahu Allah ma yarju. Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Wa amanahu mimma yakhaf, Allah pun akan selamatkan, berikan keamanan bagi dia dari apa yang dia khawatirkan. Akhrajahu Tirmidzi wa sanadu hasan wa Ibnu Majah wa Abdullah ibnu Ahmad fi Zawaid az-Zuhd. Allahu a'lam. Kemudian wa mahma ishtadda bihi al-marad, apabila kemudian sakitnya itu sudah luar biasa, mungkin saja stadium sudah kritis, fala yajuzulah ayatamanna al-maut, itu pun tidak dibenarkan dia ingin cepat mati. Kalau begitu aku mati saja. Ini berat loh, kondisi yang sakit yang luar biasa. Insyaallah kita berharap kepada Allah semoga kita diberikan apa? Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berhusnudzon, orang yang senantiasa ridho dengan ketetapan Allah Taala. Sehingga ini, kalau orang kondisi sehat, orang kondisi lapang, orang tidak ada apa-apa, itu biasa-biasa aja. Tapi kondisi yang terburuk buat dia, ketika dia sakit, sakitnya yang kemudian sudah kronis, sakitnya sudah stadium sekian dan sekian, maka ini tidak boleh dia cepat-cepat ingin cepat mati. Dan ini sebuah kisah Rasulullah SAW dan bersama sahabat pernah masuk ke paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau lagi mengaduh, beliau lagi merintih, dan Abbas ini ingin berharap kematian. Paman beliau orang mulia. Nabi mengatakan, ya am, la tatamannal maut. Wahai pamanku, antum jangan apa? Berharap-harap ingin cepat mati. Fa innaka in kunta muhsinan, jika engkau adalah orang-orang yang ahlul khair, orang yang kebaik, orang yang di atas kebaikan, ya, fa in tuakhir tazdada ihsanan ila ihsanik, dan Allah ketika itu mengundur dengan sebab sakitmu, ternyata antum ada ahlul khair, ya, maka akan menambah kebaikan dan bahkan kebaikan untuk engkau, dan itu khairul lak, tentu kebaikan untukmu. Dan jikalau kemudian engkau adalah orang yang mungkin ahlus syarr, banyak dosa, banyak keburukan, dan ketika Allah itu menunda engkau tidak mati, ajalmu ditunda oleh Allah, dan engkau meminta taubat kepada Allah dari dosa kesalahanmu, tentu khairul lak, dan itu kebaikan. Fala tatamannal maut. Nah ini, jadi ternyata, jadi masya Allah, tidak boleh seorang kalau sudah kondisinya sudah seperti itu. Nah kita ini mestinya juga yang sudah belajar, iman kita bagus, kita thalibul ilm, ketika orang sakit tentu kita memberikan nasihat yang sejuk, yang lembut, kita kuatkan imannya, ya, disunahkan kita untuk menjenguknya, diberikan motivasi, ya kan? Sunnahnya begitu. Jadi bukan ditakut-takuti. Orang seperti lo ini kemarin sudah mood, nah, repot nanti, kan langsung aja down dia. Jangan, diberikan semangat, tayyib. Dan kemudian jikalau memang kondisi yang sudah sangat kritis, maka diajarkan doa oleh Rasul. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikan kami kesehatan, berikan kami umur, berikan kami kehidupan yang lanjut jika memang hidupku ini hari ini memang untuk kebaikan bagiku. Dan ya Allah, ambillah aku, wafatkan aku jika memang wafat itu terbaik untuk aku. Itu kalau itu kondisi sudah betul-betul sangat emergensi. Kemudian berikutnya, wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassar lahu dzalik wa illa awsa bidzalik. Kemudian orang yang lagi posisi sakit itu, kalau memang dia punya tanggungan-tanggungan sehingga segera untuk ditunaikan, jika itu pun mudah buat dia. Kalaupun tidak, maka adalah dia wasiatkan
kepada orang-orang yang memang bisa dia beri wasiat. Di antaranya apa? Mungkin bentuk-bentuk kezaliman kepada saudaranya tentang kehormatannya. Dulu antum mungkin pernah merendahkan, menghina, menjatuhkan martabatnya. Orang ini harus penting ini. Mungkin saja antum pernah permasalahan harta, antum mungkin pernah hutang, atau mungkin antum pernah dititipin apa begitu. Ini salah satunya. Fal yu'addiha ilaih, maka tunaikan qabla ayyati yaumul qiyamah, sebelum datang hari kiamat. Adapun kematian adalah akan masuk di dalam alam barzakh, alam kubur. Dan Rasul mengatakan al-qabru awwalu manazil al-akhirah. Dan alam barzakh, kuburan itu awal pertama kita menuju jembatan meniti kehidupan akhirat. Maka sebelum itu, maka berarti apa? Ya tadi. Kenapa? La yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun. In kana lahu amal salih ukhidha minhu wa u'tiya sahibah, wa in lam yakun lahu amal salih ukhidha min sayyiati sahibah wa humilat alayh. Nah, maka sebelum datang kiamat, sebelum datang kematian, gak akan diterima lagi dinar wala dirham. Nah, gak ada lagi antum bisa tebus. Jika kemudian itu antum punya amalan soleh akan menjadi pengganti antum, menjadi pengganti tadi. Jadi tetap ada kisos kalau tentang itu, dan akan diberikan kepada pemiliknya yang sepantasnya. Jika antum tidak punya amalan soleh, sehingga kemudian amalan buruk yang orang-orang yang antum punya amanah, antum punya tanggungan tadi, ya diberikan kepada antum dan akan dibebankan kepada antum. Gimana kemudian tentang ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali apa yang dia lakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan mendapatkan beban dosa kecuali apa yang dia pernah lakukan. Tadi ini ada urusannya dia, dan itu apa yang dia lakukan kan. Jadi tidak terkait dengan ayat tadi, dan karena itu sebab antum. Sehingga jangan sampai antum menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bukan karena modalnya habis, orang tidak punya harta, orang yang bisnis kemudian bangkrut, bukan. Tapi adalah orang-orang nanti didatangkan di hari kiamat, sementara dia mikul pahala salat, dia mikul pahala puasa, dia mikul pahala zakat. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hadza, dia pernah mencaci, mencela, merendahkan, menghinakan, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wa qatafa hadza, demikian dan demikian. Dia pernah ngambil mungkin buah tanpa izin pemiliknya atau apapun. Ya, wa akala mala hadza, dia pernah makan harta saudaranya. Wa safaka dama hadza, dia pernah mentumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, dia pernah memukul saudaranya, mencubit saudaranya. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka pahala kebaikan dia itu akan didatangkan. Inilah kebaikan dia. Sudah di depan pintu surga, hatta mungkin dia adalah seorang yang jihad di jalan Allah. Maka orang datang, ya Allah, aku tidak terima, aku tidak ridha kalau dia masuk surga. Dulu dia begini dan begitu terhadap aku. Kebaikan dia diberikan. Fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha bin nar, rawahu Muslim. Kalau kebaikan dia sudah tidak ada habis, orang datang semua terus minta kisos kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, habis, belum selesai, maka tentu kesalahan-kesalahan orang-orang tadi akan menjadi apa? Menjadi barter untuk kita. Faturihat alayhi, kemudian baru karena sudah nggak ada lagi kebaikan dia, nggak ada lagi yang bisa dia jadikan sebagai barteran, kemudian dia pun dicampakkan finnar. Allahumma inna nas'aluka minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari api neraka. Allah nas'aluka yakni al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu dan aku berlindung kepadamu dari azab api neraka.
Demikian pula man mata wa alaihi dainun, orang yang mati sementara dia punya hutang, falaysa thumma dinar wala dirham walakin al-hasanat was-sayyi'at. Dia enggak punya dinar, enggak punya dirham, maka berarti kebaikan ataupun keburukan. Ad-dainu dainan, hutang itu ada dua. Nah, ingat, faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuh, kata Nabi. Kalau orang tadinya dia punya hutang, ketika itu dia ada niat nyaur, kemudian dia wafat sebelum ditunaikan untuk mengembalikan hutang, Nabi mengatakan fa ana waliyuh, aku menjadi walinya. Karena punya hutang, mana orang hidup tidak punya hutang? Tapi jangan gampang-gampang hutang, jangan besar-besar daripada tiang. Kalau bisa ya kita sempitkan, ya. Jadi jangan bermudah-mudahan hutang. Orang hutang itu tidurnya nyenyak, ya benda. Meski ya, iya, orang punya utang itu tidurnya nyenyak pokoknya. Kadang-kadang lebih-lebih kalau sudah sama-sama teman taklim, aduh mau ketemu ndak enak, ya enggak? Padahal enggak apa-apa. Khawatirnya lagi nggak ngaji lagi gara-gara hutang, lagi salah. Ya hutang urusan lain, taklim beda. Ketemu di majelis ya sudah beda, jangan nagih hutang. Lu punya hutang, ngapain mau taklim pokoknya urusan hutang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dia niat nyaur, maka Nabi akan menjadi walinya. Artinya Nabi akan apa? Menjamin. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'a. Tapi barang siapa yang mati tidak pernah ada niat untuk nyaur, fadzakal ladzi yu'khadh min hasanati, maka kebaikan dia akan diambil. Laisa yawma idzin dinarun wala dirham. Maka oleh sebab itu ya kita tetap, ya walaupun kita masih ada hutang, maka ya kita catat, kita berwasiat, ya ada niat di dalam hati kita untuk apa? Niat menyaur utang tadi. Tentunya bahwa utang piutang itu adalah amalan bir, amalan kebaikan. Orang yang memberi hutang tentu itu kebaikan untuk dia, karena memberikan kelapangan dan membantu saudaranya dari kesulitan hajat-hajat dia. Tentu ada adab-adab, tapi biasanya kalau namanya tabiat manusia, kalau utang semangat, nyaur utang tidak semangat. Ya benda, nah, biasanya begitu. Jadi kalau utang semangat, kalau bisa dapat pokoknya, wis antum harus utangi anak, pokoknya dapat. Tapi kalau udah nyaur utang, rasanya berat sekali. Mikirnya panjang. Padahal Masya Allah, kalau antum mempercepat nyaur utang, Allah akan memberikan ganti kemudahan. Yakin itu. Tapi sementara antum tatkala mempersulit dan justru antum tunda-tunda, ya akan mempersulit diri antum. Dan itu harus diyakini. Dan alhamdulillah seperti itu yang juga dipraktikkan beberapa ulama salaf. Kemudian ketika utang piutang adalah amalan bir, maka tentunya sama-sama paham, yang memberi hutang dia mengingatkan, yang berhutang harus dia selesaikan. Jika kemudian dia belum mampu, dia berikan dia uzur, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan, tunda, berikan kelapangan sampai dia punya kemudahan. Fa in tasaddaqu khairul lakum, kalau antum sedekahkan tentu lebih baik. Jadi sedekahnya juga jangan terpaksa. Antum tidak nyor, sudah halal juga antum, misalkan begitu, ya itu namanya terpaksa, ya namanya apa? Terpaksa kalau yang seperti itu. Jadi Allah katakan apa? Ya apabila antum sedekahkan tentu lebih baik untuk antum, tapi jangan kemudian boleh ditagih, ya tarsok entar besok ya. Ya sudah, sudah halal untuk antum, ya itu nanti antum dapat pahala nanti. Jadi seperti itu. Di antara kisah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari ketika beliau ini wafat dalam peristiwa perang Uhud, ya, maka mengisahkan, da'ani abi, dia dipanggil oleh bapaknya, dan waktu itu di waktu malam. Tidaklah aku mengetahui kecuali aku akan meninggal
bahkan di awal terbunuhnya dari sahabat Nabi. Ini bapaknya siapa? Jabir, yakni Abdullah. Dan sungguh aku tidak akan meninggalkan setelah aku, dan kemuliaan atasku dari engkau selain diriku ya Rasulullah. Maka jika aku memiliki hutang, maka tolong diselesaikan. Dan juga wasiatkan kepada saudara-saudaramu kebaikan. Jadi artinya apa? Ya, wasiatkan kita, ingatkan, ya. Nah, kemudian wala budda minal isti'jal bimisli hadhil wasiyah, dan senantiasa kalau memang itu ada wasiat segera ditunaikan, karena wasiat segera, ya. Dan kemudian wajib untuk beri wasiat kepada kerabat-kerabatnya yang bukan ahli waris. Ini wasiat ini. Kalau orang ahli waris jangan dapat wasiat. Ya, ini perlu dipahami tentang wasiat-wasiat. Jadi misalkan saja dia punya harta, ingin wasiat, wakaf, maka tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Dan tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris, dia ahli waris. Ya, jadi nggak boleh ya. Jadi harta yang dia miliki bagi sebelum meninggal itu tidak boleh. Ini untuk anakku. Sementara nanti dia sebagai ahli waris, itu tidak boleh. Maka itu dibatalkan dengan ayat atau firman Allah Taala. Sehingga wasiat bukan kepada ahli waris. Dan kalaupun itu wasiat untuk wakaf, untuk kepentingan umat, kepentingan fisabilillah, tidak boleh melebihi dari sepertiga. Tak boleh. Kalau itu lebih dikembalikan. Ingat, yang ngerti ilmu harus begitu. Jangan memberikan mendolimi kepada ahli waris, itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya talqinul muhtadir. Apa yang dilakukan orang yang hadir ketika orang itu mendekati ajal. Apa sekarang? Fa idza hadarul maut fa'ala man indah umur. Jadi kalau memang dia yang lihat orang itu sudah naza. Jadi naza itu atau syakaratul maut, jadi mendekati ajal, bisa saja ditandai dengan pingsan, kemudian siuman lagi, ya, atau demikian berikutnya, ya, itu keadaan seperti itu. Demikian pula mungkin kadang kita tahu dia ngadu, itu jangan, itu dinasihati, tapi pelan-pelan dengan lembutnya. Maka selanjutnya apa? Talqinul muhtadir, mentalkin. Talqin itu apa? Mengajari, membisikkan dengan kalimat tauhid. Itu namanya talqin, dibisikkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, bisikkan, ajarkan mautakum, orang yang lagi mendekati ajal, la ilaha illallah. Karena man kana akhir kalami la ilaha illallah indal maut dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ketika menjelang ajal dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi seperti itu. Jadi maka oleh sebab itu seperti itu caranya, sehingga diajari. Dan kemudian disebutkan di sini bahwa berharap dan para sepakat para ulama dengan lembut, tidak diulang-ulang. Itu prakteknya, ingat. Jadi lembut, tidak kasar, tidak berulang-ulang. Jangan sampai justru menyempitkan diri dia, menjadi dia tidak suka. Nah, ini harus paham ini. Jadi kalau kita mendekati siapapun dan dia saudara kita yang lainnya, jadi bukan dengan kalimat yang lain, bukan Allah, tapi la ilaha illallah.
Mungkin dia mengadu apa, diingatkan la ilaha illallah, sudah. Sampai mungkin dia akan ngomong yang lain. Kemudian wayakru dzali biqalbi, sehingga sampai dia benci dengan ucapan yang terlalu berulang-ulang, ya, tidak mengulang-ulang. Baru diulang, ya, ketika kemudian dia berbicara mengucapkan yang lain, mungkin ngadu atau mungkin apa begitu, dengan harapan apa? Supaya akhir dia hembusan nafas akhir tetap mengucapkan la ilaha illallah, karena itu adalah tanda min alamati husnil khatimah. Ya, penting, wallahu a'lam. Itu dulu karena sudah azan, kita dengarkan azan.